Nah, mitos yang hidup lama banget dalam ingatan masyarakat Jawa biasanya dan sangat populer ini, itu saking populer sampai sekarang tuh bahkan anak-anak muda tuh kalau kita ngomong Nyi Roro Kidul, Tetap tahu. iya itu Ratu Pantai Selatan, Tetap tahu. apa gitu kan. Nah, selain itu disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul ini memiliki hubungan dengan para tokoh Jawa. Konon di setiap raja di Jawa dinobatkan, mereka juga sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Salah satunya menurut antropolog Robert Wessing dalam karyanya A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyi Roro Kidul, Asian Folklore Studies Volume 56 ini di tahun 1997, ia menyebutkan bahwa Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari kerajaan Galuh sekitar abad ke-13. Karena biasanya mau di tempat-tempat yang spooky itu sebenarnya tempat-tempatnya bagus buat wisata. Iya, kalau siangnya tuh bagus banget. Yap, dan Nah, kita gitu. bakal ngebahas beberapa pantai selatan di Pulau Jawa yang mempesona nih. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Masih di Hai Indonesia pastinya dan juga masih bersama Nuke dan Dita. Iya, bener banget, kita lagi ngebahas tentang serba-serbi pantai selatan. Nah, Pantai Selatan dengan mitos-mitosnya yang banyak itu ya. Iya, tadi kan kita udah ngebahas beberapa mitosnya Mitos. juga. Terus lu tahu gak sih mitos tentang itu? Terdengar suara kereta kencana Iya, lewat, betul. kring, 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 tapi Iya, betul. keretanya Nggak nggak ada, lewat. padahal ada lewat. Ada suara derap kuda, ada suara kelincingannya tapi nggak lewat. Itu katanya kalau dengar suara itu suaranya beliau. Iya, lewat. atau enggak biasanya dibarengin dengar suara kayak gitu tapi kok kita kayak kena cipratan air Nah, ya. ini gue nggak tahu ya gini. Bisa Nah, gitu ya? Bisa. Bisa gitu. Ya, itulah dia tadi sebagian dari kismis atau kisah kismis. Masih kita bahas kismisnya. Tadi sebagian dulu tentang pantai Intro dulu guys ya. Makin dalam biasanya makin ngeri. Yap, karena di segmen kali ini kita bakal ngebahas soal Ratu Pantai Selatan, sosoknya ya, Nyi Roro Kidul gitu kan. Kita bakal ngebahas tentang ini dan kamu percaya nggak sih kalau mereka itu beneran ada atau cuman sekedar omongan? Kalau lu percaya nggak? Kalau gue di didikan keluarga gue gitu-gituan harus ya percaya aja. Ya percaya, Gue kan didikan Jawa gitu kan, jadi harus Jawen. kakek gue ya, kakek gue ya gitu. I know. Gitu kan, jadi kan gitu-gituan ya yain aja, anggap aja ada, respect aja, hormat aja. Ada, memang kan Gitu. kita hidup ini pasti ada dunia gaib juga, tapi bukan berarti kita harus nyembah atau Ya, meyakinkan itu, mereka. betul, Percaya tepat. mereka ada karena memang kita diciptakan kan ada dunia manusia, dunia gaib gitu. Mereka tuh Karena ada. tuh kalau di keluarga gue tuh ya, orang tua gue udah enggak sih, om gue juga udah enggak, tapi kakek nenek gue yang terakhir tuh Ada banget. sempat ada jadi silsilah lah kita tuh dari yang mana. Terus kalau tarik-tarik ke yang legendaris. Ya Kalau pasti, tarik-tarik gitu pasti kan. semua jatuhnya seperti itu. Kan agak ngeri ya, wah ada ginian ya ternyata ya. Ke Ada, mereka loh gitu ada, loh. Jadi kan mau ada. nggak mau gue harus percaya. Iya. Gitulah intinya. Nah, kalau kita memang mau membahas Nyi Roro Kidul nih, siapa sih yang nggak pernah denger nama itu gitu kan ya. Nah, mitos yang hidup lama banget dalam ingatan masyarakat Jawa biasanya dan sangat populer ini, itu saking populer sampai sekarang tuh bahkan anak-anak muda tuh kalau kita ngomong Nyi Roro Kidul, Tetap tahu. iya itu Ratu Pantai Selatan, Tetap tahu. apa gitu kan. Nah, selain itu disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul ini memiliki hubungan dengan para tokoh Jawa. Konon di setiap raja di Jawa dinobatkan, mereka juga sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Gue pernah denger tentang hal itu. Kan? Iya, gue pernah denger tentang hal itu. Tapi emang penasaran ya, sekarang kita bakal ngebahas sebenarnya siapa sih Nyi Roro Kidul ini gitu kan. Kita bakal ngebahas tentang asal usulnya. Jadi sebenarnya kalau ngebahas asal usul dari Nyi Roro Kidul ini ada beberapa versi gitu kan. Salah satunya menurut antropolog Robert Wessing dalam karyanya A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyi Roro Kidul, Asian Folklore Studies Volume 56 ini di tahun 1997, ia menyebutkan bahwa Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari kerajaan Galuh sekitar abad ke-13. Ada juga versi yang menyebut bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan penguasa kerajaan Pajajaran. Kemudian ada lagi nih, versi yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Erlangga dari Kahuripan. Nah, lalu banyak juga yang bilang bahwa Nyi Roro Kidul ada kaitannya dengan Raja Kediri Jayabaya. Ya versinya dia memang banyak Banyak, banget sih ya.
Kalau kita mengacu pada asal-usul Nyi Roro Kidul dari Jawa Barat, dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh ini melahirkan seorang putri cantik. Nah, saat lahir, sang bayi keanehan pun akhirnya muncul, di mana bayi perempuan tersebut bisa bicara dan mengatakan kalau dia adalah penguasa semua lelembut. Lelembut itu dalam arti kata setan ya, di tanah Jawa dan akan berdiam di pantai selatan. Setelah mendengar bayi Nyi Roro Kidul berkata demikian, nah Roh Sindula dari Galuh bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya, dan jika bersuami pun kelak adalah hanya bisa dinikahkan oleh raja-raja Islam di Jawa. Udah ada story-nya tuh ya. Rebutan. Nah akhirnya 2 abad lamanya sang ratu menunggu sang suaminya. Siapa nih suaminya? Akhirnya Panembahan Senapati yang memerintah Mataram Islam dari tahun 1585 sampai 1601 pergi ke pantai selatan. Niatnya untuk bersemedi, untuk memohon petunjuk bagaimana cara memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang di Prambanan. Konon karena ketekunannya itu malah membuat Laut Selatan bergejolak. Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di dasarnya porak-poranda karena kekuatan dari semedi penambahan Senapati ya. Dan sang ratu pun akhirnya keluar dari sarangnya, muncul di permukaan lautan, dan dia tertegun melihat seorang pemuda gagah yang lagi bersemedi. Dari situlah ia langsung jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senapati. Karena kecintaannya kepada sang Arjuna, ia pun berjanji akan membantu Panembahan Senopati melawan Sultan Pajang, dan akhirnya berhasil, menang juga. Panembahan Senopati menang dari Sultan Pajang. Oke. Dan akhirnya untuk mengenang peristiwa tersebut, Sultan Agung, cucu dari Panembahan Senopati ini membuat tarian bedaya yang mengisahkan balada cinta sang kakek dengan Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul ya di sini. Dan dalam perkembangannya, tarian tersebut menjadi tradisi wajib saat penobatan Raja Baru di wilayah Mataram, Yogyakarta maupun Surakarta, guys. Oke, sama satu lagi nih. Lu tahu gak sih kalau ternyata Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu beda orang? Oke, katanya sih antara ibu dan anak gitu. Iya, jadi ada cerita yang Iya. bilang kalau Nyi Roro Kidul ini berasal dari Sunda yang tadi kita bahas kan. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul diyakini sebagai keturunan para dewa. Kemudian Nyi Roro Kidul diyakini sebagai ratu dari para lelembut yang tadi kan yang mendiami pantai selatan Jawa. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa pantai selatan Jawa. Kok gue agak liar ya? Agak liar, beda tapi tipis gitu. Agak pusing Dan perkara ini beda agak unik. depannya. Ini agak unik karena banyak kemiripan dari mereka kan. Iya, Gitu. iya. Nah, tapi kalau menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan juga Gusti dan sejenisnya adalah untuk menyebut seseorang dengan bahasa yang sopan gitu kan. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul ini masih bawahan Kanjeng Ratu Kidul yang bertugas menjaga pantai selatan. Setahu gue sih gitu katanya. Nyi itu yang dibawa, Kanjeng itu di atasnya dia gitu. Panglimanya gitu ibaratnya ya. Ibaratnya apa adiknya, apa masih anaknya atau gimana, pokoknya begitulah. Oke, terus kita berangkat dari cerita itu ada juga nih yang menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Nyi Blorong. Gue pernah dengar Nyi Blorong. Padahal keduanya amatlah beda ya. Nyi Blorong ini adalah panglima perang terkuat, sedangkan Nyi Roro Kidul yang tugasnya mencari pengikut dari kalangan manusia yang disesatkan dalam tindakan pesugihan untuk dijadikan sebagai budak, katanya sih begitu. Itulah dia banyak histori ternyata ya. Histori beberapa cerita dari siapakah Nyi Roro Kidul. Kita juga udah sedikit ngebahas tentang perbedaan Nyi Roro Kidul dan juga Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Blorong gitu kan. Ini terlepas dari benar atau enggaknya, balik lagi ke pribadi masing-masing ya guys. YGY. YGY ya guys ya. ya gitu. Kalian mau meyakini monggo, Bebas. tidak pun bebas, kita tidak berhak menghakimi juga atau menjudge kalau yang meyakini ih dasar begini-begini, terus bagi tidak yang meyakini aduh please deh ini tuh ada, nggak apa-apa. Iya. Anyway, ini merupakan salah satu tokoh yang lukisannya banyak juga loh. Ngomong-ngomong. Iya, versinya beda-beda. Pokoknya mukanya. kalau kita keliling kemana jangan kaget kalau tiba-tiba, gue tahu nih lukisan apa. Tapi kok mukanya beda-beda gitu. Gitu. Gitulah, banyak lukisannya. Iya, banyak lukisannya, banyak Ceritanya, cerita banyak asal versinya. muasal, versinya tuh banyak banget.
meyakininnya ntar kadang begini, kadang begitu, gitu. Ini emang unik banget, emang serba-serbi banget lah pokoknya. Walau sih sebenarnya kita juga belum tahu yang mana, ya cuma mungkin Tuhan doang kali yang tahu ya. Dan versi yang benernya yang mana gitu kan. Iya. Cuman memang mitos-mitos itu kadang banyak dipercayai juga gitu. Bener, dan itulah dia tadi kita udah ngebahas sedikit cerita-cerita mistisnya ya. Udah nanti. dulu tentang cerita mistis, tolong. Nanti kita ternyata di luar mistisnya itu ada destinasi bagusnya juga kok dari pantai selatan. Bisa wisata kita ke sana. Betul. Kira-kira apa aja wisata yang ada di pantai selatan? Kita akan kasih untuk kalian, tapi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Yes. Masih sama kita berdua ya. Iya, dan kita masih ngebahas tentang pantai selatan. Iya betul. Tapi kita bahas yang seru-seru aja sekarang. Kalau tadi kan kita bahas kayak Mitosnya, mitosnya, mistis-mistisnya. terus fakta menarik dan juga asal muasal yang banyak versinya itu tentang Nyi Roro Kidul dan Pantai Selatan. Agak spooky lah kalau tadi. Iya, ya bikin pala saya agak berat ya guys. Kalau sekarang kita bahas yang seru-seruan aja. Karena biasanya mau di tempat-tempat yang spooky itu sebenarnya tempat-tempatnya bagus buat wisata. Iya, kalau siangnya tuh bagus banget. Yap. Dan kita gitu. bakal ngebahas beberapa pantai di selatan, pantai selatan di Pulau Jawa yang mempesona nih. Ini dia nih, meskipun ada mitos-mitos mistis lah ya di pantai tersebut, tapi tetap mempesona sih. Kira-kira lu udah ada tadi, lu udah sebutin ya, pernah mengunjungin pantai mana aja ya? Pantai Selatan ya. Nih, Pelabuhan Ratu kan lo udah kan? Iya, udah. Yang pertama nih kita bakal ke Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Pantai ini letaknya di Sukabumi, Jawa Barat, dan untuk ke sana kita nih perlu menempuh jarak sekitar 60 km lah dari pusat kota Sukabumi. Pesona alamnya indah banget dan gak bakal bikin kita kecewa pokoknya. Ombaknya juga cukup tinggi, jadi sering digunakan untuk berselancar oleh para surfer. Selain itu ada juga berbagai spot foto yang instagramable, kayak tebing karang yang waktu itu sempat hits beberapa waktu lalu ya. Dan panorama langit oranye di sore hari sebelum sunsetnya juga keren banget di sana. Iya betul. Terus selanjutnya Pantai Parangtritis Bantul, karena ini juga masih termasuk pantai selatan. Lokasinya ada di Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah ya. Kalian bisa mencapai Pantai Parangtritis dengan menempuh jarak sekitar kurang lebih 27 km dari pusat kota Jogja. Dan panorama pasir pantai yang membentang luas ini makin mempercantik pantai ya. Pantai Parangtritis juga banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya Pantai Sembukan di Wonogiri. Ini letaknya ada di Dusun Sembukan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Suara deburan ombaknya dari lautnya ini akan terdengar sangat jelas saat kita memasuki wilayah pantai. Di sana ada Bukit Karang. Ini bisa buat spot foto pastinya ya, buat wisatawan lokal maupun internasional. Dan kalau misalnya kamu mampir ke Pantai Sembukan, jangan lupa berselfie ria ya guys. Penting banget tuh bisa berselfie ria di situ. Oke, selanjutnya kita ke Jember. Ini ada Pantai Papuma. Merupakan salah satu dari sekian pantai indah yang lokasinya di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Namanya cukup dikenal masyarakat Jawa Timur karena memang keindahannya yang bikin betah liburan di sana katanya nih. Sama seperti pantai lainnya, ombaknya di sini cukup besar tetapi tidak untuk berselancar. Tapi kamu juga bisa mencoba menaiki perahu nelayan untuk merasakan pengalaman di ombang-ambing ombak laut ya. Nah, beberapa batu karang pantai juga turut memperindah pantai ini gitu. Yes, dan ini emang pantai selatan panjang ya. Sukabumi, Kan Jember, Wonogiri, sampai Gunung Kidul ya kan. Ngeling. Ini selanjutnya kita bakal ngebahas pantai di Gunung Kidul, yaitu Pantai Timang. Ini bahkan pernah masuk di acara TV di Korea Selatan di program Running Man. Pantai Timang juga masuk ke dalam daftar pantai selatan yang indah. Ini lokasinya berada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di pantai ini kita bisa menantang adrenalin kita dengan naik kereta gantungnya yang ikonik banget. Jadi kereta gantung itu bakal nganter kita ke Batu Karang di tengah laut. Tarif dari naik kereta gantung ini cukup mahal sih, karena dipatok seharga Rp150.000. Tapi seenggaknya kita punya pengalaman lah, sekali seumur hidup jalan ke Karang situ. Iya, kalau berani ketinggian. Ada beberapa orang yang fobia ketinggian kan. Gue termasuk
tidak akan Oke. berani tuh kayaknya. Yes. Terus apalagi ngeliat ke bawah lautan. Wow. Terus selanjutnya kita punya Pantai Sendiki di Malang, Jawa Timur. Pantai ini cukup jauh memang dari pusat kota Malang ya. Lokasinya ada di wilayah Tembakrejo, Sumber Manjing, Wetan, Malang, Jawa Timur. Jaraknya yang jauh ini akhirnya membuat pantai jadi sepi pengunjung sih guys, sayang banget ya. Namun kalau urusan keindahan pantai ini bisa diadu katanya dengan pantai-pantai lainnya gitu. Oke, dan ini yang terakhir di sesi ini ada namanya Pantai Santolo di Garut ya. Kalau di Pantai Santolo nih kita bisa menikmati panorama lautan lepas yang memukau, ditemani dengan suara deburan ombak, anginnya, wah semilir angin gitu kan, dan pasir putih yang membentang luas. Bisa kita temukan di lokasi yang berada di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jadi Pantai Santolo ini juga cukup populer di kalangan masyarakat sekitar. Jadi kalau ini udah jadi tempat liburan dari pantai sekitar lah gitu. Oke, oh masih ada satu lagi Tran. Oh ya, ada Pantai Sawarna juga. Ini adanya di Kampung Gendol, Desa Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten. Ini juga memang cakep nih kalau Pantai Sawarna kan kita tahu lah ya gitu. Pantai ini disebut sebagai pantai yang paket komplit. Kenapa? Karena memang pantai ini memiliki pesisir putih pantai, terus dikelilingi oleh lautan berair yang jernih. Di sekitarnya juga ada pegunungan dan sawah. Selain itu, ombaknya yang besar juga jadi daya tarik tersendiri bagi para peselancar mancanegara. Dekat pantai ini juga ada beberapa objek wisata yang bisa kalian kunjungi sekaligus seperti ada Tanjung Layar, ada Taraje atau air terjun, dan ada Goa Lalai di sini. Oh, Gua Lalai. Goa Oke. Lalai. Selanjutnya ada juga Pantai Wedi Ombo namanya ya. Ini masyarakat sekitar memberikan nama pantai ini Wedi Ombo yang artinya hamparan pasir yang luas. Sebenarnya pemilihan namanya agak nggak nyambung ya sebenarnya, karena pasir di Pantai Wedi Ombo ini nggak seluas hamparan pasir di Parangtritis atau di Pantai Kuta. Pantai Wedi Ombo sendiri lokasinya itu ada di Desa Jepitu, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta. Pantai ini menyerupai teluk ya dan memiliki keindahan pada pantainya. Air lautnya juga belum tercemar dan suasana pantainya tenang banget. Dan di sana tuh ada lalu lalang warga lah yang emang beraktivitas di sana, pulang mungkin dari kebun atau mungkin mau pergi melanjutkan aktivitasnya. Ini menambah indah suasana pantai di Wedi Ombo. Dan menghadap ke arah barat, Pantai Wedi Ombo ini juga ada spot yang cocok untuk menunggu sunset. Jadi wilayah kalau ke Wedi Ombo menghadap ke arah barat langsung untuk menikmati sunset di sore hari. Iya betul banget ya, pantai-pantai yang udah kita sebutin tadi tuh cakep-cakep sih guys, punya keunikannya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing gitu. Iya, ini ngomong kamu pernah visit salah satu pantainya nggak? Atau mungkin mau pergi ke pantai yang mana? Kalau saya pantai yang tadi yang di Banten apa? Sawarna. Sawarna, penasaran? Iya, gue juga penasaran. Itu ceritanya udah banyak soalnya. Iya, udah dengar banyak kan gitu, tapi belum sempat ke sana. Iya, dan sampai sekarang sepertinya belum terlalu terjamah juga. Iya. Karena kan di sekitarnya banyak pantai lain, jadi orang-orang pada kepecah ke pantai-pantai lain, nggak Iya. semuanya ke Sawarna. Kemarin ke Banten, Anyer. Oh iya, sempat ya. Tapi bukan ke Sawarnanya. Tapi sempat lihat laut. Lihat, main-main di Sempat main di, laut. oh iya sempat main di pantai. Main di pantai aku guys, gitu Cie. kayak healing banget guys, tapi kurang lama guys. Tapi benar gitu. kan, salah satu dari kesamaan kita suka sama lautan itu adalah kita bisa, mata kita tuh bisa ngelihat lepas tanpa ada ujungnya. Iya kayak seneng Ngelihat aja kayak gitu. Katulistiwa aja gitu, nggak ada gedung, Terus nggak ada apa-apa. karena di resort yang gue nginep itu kan bener-bener pas banget gitu, dan gue dapet kamar bener-bener yang depan buka jendela pantai. Jadi tuh kalau bangun pagi, wah iya bunyi ombak, bukan bunyi alarm ya. Bunyi ombak. Bunyi ombak kok pagi nih, kayaknya airnya lagi pasang. Waduh. Jadi sampai ke bibir benar-benar tembok pembatas yang mau Kena. ke kamar. Tapi gitu. hal itu biasa ya. Hal itu biasa, sama seperti waktu ke Papua. Di hotel yang nyobain berdiri di atas laut itu loh. Tapi itu lebih serem sih gue. Jadi di saat gimana, coba jelasin? Jadi resort itu benar-benar ada di atas pantai, Oh, di atas oke. laut, di atas laut. Jadi itu benar-benar air laut tuh kayak, gue takut ini kan kalau air pasang gitu ya. Iya, naik ke atas kan males banget. Dengarnya tuh ombaknya tuh, gitu. Karena kebangun malam tuh, oh iya bunyi ombak. Suara ombak Suara ya. ombak, karena Takut dia denger benar-benar di suara atas, air ya. benar-benar itu penginapan kamar-kamarnya di atas air. Di atas laut Di atas langsung laut, ya. laut langsung, ngeri kalau pasang kan, kalau malam ke pagi kan mereka pasang. Naik ke atas gitu kan. Tapi seru airnya. juga tuh Sawarna, terus. Sawarna sih gue penasaran. Tadi yang tapi kalau di Malang tadi katanya jauh ya? Iya, 60 kilo, 60-an Enggak, kilometer. 60 tuh Sukabumi tadi. Pangandaran, kalau dari Sukabumi ke Pangandaran memang 60-an agak kilometer. jauh.
agak jauh. Gue Sawarna dulu deh, pengen gue visit, pengen gue datengin Sawarna dulu kalau ada kesempatan. Ya, dari Jakarta sih mungkin bisa lah ya 2,5 jam. Terus segitu? Gituan. Kalau dari rumahku bisa 2 jam, kan Banten. Oh iya. Kalau di Bekasi jauh lagi guys. Yoi, Mungkin sorry nih. bisa 3,5 jam kali ya, itu ke Sawarna jangan-jangan gitu Yes, kan. kalau kamu mau visit pantai yang mana jangan lupa ketik di komen ya. kalau mau. Boleh bagi-bagi cerita mungkin ya kan sama kita juga. Jangan kemana-mana, kita break sebentar, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.